Di hadapan-Mu aku ini, Tuhan. Silakan Rian. Malam, silakan. Baik, terima kasih Kak. Tadi ada pembahasan mengenai Suaranya tidak kedengaran. Boleh dikuatin nggak? Suaranya saya nggak. tadi ada pembahasan mengenai Tritunggal. Saya setuju tadi dengan apa yang sudah dikatakan. Ada agak sedikit paham mengenai itu. Cuman ada di Alkitab, mohon maaf, ada di Alkitab yang agak kontradiksi ya kata-katanya, kayak sebentar ya, saya lihat dulu Alkitabnya. Ayatnya di mana? Terjadi nanti kamu akan keluar, Ryan. Iya. Kalau bisa narasi yang kamu dengar lah dari salah satu ayat Alkitab itu, siapa tahu nanti kami bisa bantu carikan. Markus, ada di Markus. Markus berapa? Markus 19 Kak. Ayat? Ayat 19, Markus 16 ayat 19. Itu kalau nggak salah di situ bertolak belakang dengan apa yang dibilang di mana tadi? Saya lihat. Markus 19 ayat 19. Tentang duduk di sebelah kanan Allah itu kah yang jadi pertanyaannya? Hormatilah ayahmu, ibumu, kasihilah sesamamu. Apa hubungannya? Markus 16 ayat 19 Kak, tentang itu Duduk di sebelah kanan Allah. Iya. Itu kan kalau nggak salah bertolak belakang dengan apa yang dibilang di mana itu, kalau nggak salah dibilang bahwa pada mulanya firman itu adalah Allah dan kalau nggak salah itu ya. Yohanes 1 ayat 1. Silakan Timothy. Gampang itu. Ya, itu pernah dijelaskan juga oleh Yohanes Damaskus. Apa yang dimaksud dengan Yesus duduk sebelah kanan Allah Bapa? Apakah Allah Bapa itu sebelah kirinya Yesus? Ini tidak masuk akal. Karena apa? Alkitab jelas mengatakan Allah itu maha hadir di setiap tempat. Yang kita kenal itu ada istilah namanya omnipresent, maha hadir. Apalagi dalam Alkitab Yeremia pasal 23 sampai 24 dikatakan, masakan aku Allah di sini, bukan Allah yang di sana. Aku sekaligus Allah yang di sini maupun yang di sana. Jadi kalau kita membayangkan Allah seolah-olah di sebelah kirinya Yesus, itu yang salah. Karena Alkitab mengatakan Yesus duduk sebelah kanan Allah, itu jangan diartikan sama seperti kanan bagi kita duduk sampingnya, umpamanya saya duduk di sebelah kanannya Mas Elia. Enggak seperti itu ketika Yesus berada di sebelah Allah, di sebelah kanan Allah. Nah, jadi bagaimana pengaplikasinya? Yohanes Damaskus mengatakan kita harus memahami Yesus duduk sebelah kanan Allah. Ini dalam arti kemuliaan kemahakuasaan Allah yang menempatkan Kristus dalam kemanusiaannya sebagai Raja. Karena apa? Karena pada masa bangsa Israel pada zaman itu, kerajaan Daud dan Salomo itu berada di sebelah kanan bait Allah, di mana bait Allah itu ada Shekinah Elohim. Nah, jadi raja itu ditempatkan sebelah kanan hadirat Allah. Maka Yesus sebagai Mesias dalam posisi kemanusiaannya duduk di sebelah kanan Allah. Tapi bukan berarti kalau Yesus duduk sebelah kanan Allah, Allah Bapa tidak ada di sebelah kiri, tidak ada di sebelah kanan, tidak ada di atas, tidak ada di bawah. Allah itu melampaui segala sesuatu. Karena Alkitab sendiri yang mengatakan itu. Jangankan Yeremia 23, 1 Raja-Raja 8 ayat 27. Salomo saja mengatakan padahal bait suci Allah itu ada Shekinah Elohim. Dia sendiri mengatakan apa? Jangankan rumah ini ya Allah, langit di atas segala langit tidak dapat menampungi engkau. Kalau nggak salah begitu kalimatnya. Karena apa? Salomo sendiri pun dalam karunia hikmat Allah tahu Allah itu
maha hadir di segala tempat. Jadi kita harus memahami konteks-konteks Alkitab. Jangankan duduk di sebelah kanan Allah, biji mata Allah jangan diartikan seperti mata kita. Atau tangan-tangan Allah itu jangan seperti dalam pengertian tangan-tangan yang jasmani seperti ini. Walaupun kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, tapi tidak dapat kita pahami Allah Bapa itu dalam kemisteriannya seperti wujud fisik kita. Ya seperti itu ya. Jadi sekali lagi saya tekankan, Yesus duduk sebelah kanan Allah itu dalam pengertian kemuliaan mesianik Kristus sebagai raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, yang diperkenankan Allah menjadi hakim untuk kita nantinya. Begitu sih. Ya, gitu Rian ya. Jadi nggak ada bertentangan, cuma kamu aja yang salah paham. Menafsirkan Alkitab itu baca itu bukan seperti kita orang Indonesia membacanya dan memahami secara literal, tapi harus dengan budaya Yahudi. Jadi sebelah kanan itu artinya kemuliaan dan kepercayaan. Tangan kanan itu artinya kepercayaan ya. Jadi kalau sebelah kanan itu artinya duduk di sebelah kanan itu artinya kemuliaan yang diperoleh. Jadi duduk di sebelah kanan Allah Sang Bapa artinya adalah Kristus mendapatkan kemuliaan yang tertinggi dari Bapa dalam kerajaan surga. Karena dia pernah direndahkan dan ketika dia naik dia ditinggikan oleh Bapanya sendiri. Itu untuk menggenapi, ya Bapa permuliakanlah aku dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ini ada. Gitu. Ya. Jadi bukan seperti kamu dengan saya duduk berdua, bukan begitu. Allah itu roh. Tidak ada tempat duduk. Tuhan itu di atas tempat duduk tuh nggak ada. Tuhan itu tidak di dalam tempat. Dia omnipresent, memenuhi segala sesuatu. Makanya nanti di akhir zaman, kita tidak akan melihat Sang Bapa, tapi kita melihat Yesus Kristus yang adalah firman-Nya Bapa yang telah menjadi manusia. Kita nggak akan lihat Sang Bapa itu, tetapi kita akan merasakan hadirat Sang Bapa, karena cahaya kemuliaan Sang Bapa itu nanti yang akan menyinari langit bumi baru, karena matahari udah nggak ada lagi. Gitu. Ya? Suaramu nggak ada, bro. Baik Kak, terima kasih. Saya garisi secara khusus tadi penanya sebelumnya, cuma karena saya lebih tadi di tempat outdoor yang lebih ramai jadi belum bisa ini. Dia mengatakan kontradiktif. Karena itu saya tambahkan khusus untuk penanya sebelumnya, hati-hati ya, karena ada Hosea 4 ayat 6 mengatakan apa? Kalau kamu tidak kenal aku dan tidak mau mengenal aku, anak-anakmu akan dilupakan. Karena itu dikatakan juga kalau orang Kristen, kalau ada hal yang pelik, tanyakan pengajaran kepada para imam, pada pastor. Hagai 2 ayat 11 mengatakan itu. Kalau orang yang non-Kristen tanya kepada yang Kristen. Tapi kalau yang Kristen, kalau ada hal pelik, tanyakan pengajaran kepada pastor. Karena itu pastikan dalam ruangan ada pastor. Jika ada hal yang super pelik, itu tadi, supaya tidak mengarang bebas. Nah kita bersyukur Elia maupun Timothy, anak-anak yang sangat super muda, tapi diberi talenta dan kerinduan yang penuh. Saya belok dikit. Tahu 113 miliar manusia di dunia jatuh pertamanya kan karena Adam dan Hawa. Adam dan Hawa itu jatuhnya dosa pertama itu dari satu lubang tubuh yaitu telinga. Karena Hawa dibisikin oleh iblis. Karena itu kalau mau menjaga tubuh kita tidak lagi jatuh dalam dosa, untuk menjaga hidup kita tidak jatuh menganggap Alkitab itu kontradiktif, maka sendengkan telinga kita. Amsal 4 ayat 20 mengatakan itu. Amsal 5 ayat 1 berkata itu, sendengkan telingamu kepadaku. Yesaya 51 ayat 4 mengatakan, arahkan telingamu kepadaku, doktrin keluar dari aku. Doktrin itu pengajaran. Sebab itu kalau kita berkata, saya mau cepat aja, saya mau cepat, tidak bisa. Tuhannya iman Kristen itu tidak bisa seperti RT lain yang seperti singkat tahu atau tempe. Kalau cepat lalu kamu hasilnya sesat, anak-anakmu akan dilupakan. Hosea 4 ayat 6 mengatakan itu. Karena itu bersyukur kalau Kak Ira itu dalam rangkanya adalah bertanya. Ya, tetapi yang bertanya sebelumnya, hati-hati dengan kata-kata kontradiktif. Nanti membuat tidak mau mengenal Allah dan tidak kenal Allah. Perhatikan satu lubang tubuh kita itu. Tambahkan menit dalam ruangan ini. Lubang tubuh itu adalah telinga. Karena itu sandarkan telingamu kepada firman-Ku. Amsal 4 ayat 20 mengatakan itu. Demikian Kak Ira. Oke, thank you, Pastor.